أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكرهوا أن يجادلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الأرض قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Sadaqallahu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati dan kami cintai Ibu Ketua Majelis Taklim kita, Ibu Ima. Semoga senantiasa sehat ya, Bu Ima. Juga Ibu Guru kita ya, Ibu Nuri. Semoga Allah senantiasa sehatkan beliau. Juga untuk ibu-ibu yang cantik-cantik, yang solihah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita berada di tanggal berapa nih Bu? 2 Februari Hijriahnya. Hari ini Ayamul Bid ya. Kemarin tanggal 13, sekarang 14 Sya'ban. Nanti malam berarti udah nisfu Sya'ban ya. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu, hingga pada hari ini atas izin Allah kita dikumpulkan kembali dalam majelis ilmu, majelis yang sangat dicintai Allah ya. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kajian tafsir surat Al-Mutaffifin ya. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kita memulai kajian tafsir, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islam wassalamah Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami hilal bulan Ramadan dalam kondisi aman, penuh keimanan, keislaman, dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Amin ya robbal alamin ya. Jadi sudah hati kita harus sudah ada H2C, harap-harap cemas. Lalu minta kepada Allah agar kita disampaikanlah usia kita kepada bulan suci Ramadan ya. Berarti 15 hari lagi ya. Kalau di sini ada tradisi nisfu Sya'ban enggak? Enggak ada ya. Kalau di perkampungan itu ya masih banyak mengadakan malam nisfu Sya'ban ya. Jadi pertengahan ya, intinya untuk mengingatkan kepada umat ya bahwa sebentar lagi Ramadan mau datang, 15 hari lagi ya. Kalau zaman dulu baginda Rasul juga mengumpulkan para sahabat di akhir bulan Sya'ban untuk menyampaikan khutbah, di mana khutbahnya itu menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan ya, membekali bekal ilmu untuk para sahabat. Nah, kita bisa dijadikan momen nisfu Sya'ban itu ya dengan acara tarhib Ramadan ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita baca dulu ya surat Al-Mutaffifin sampai habis. Monggo dipimpin sama Ustazah Nuri nih. Ya. Ya. Kita baca sama-sama. 5987. Ayo. Kita baca dulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal ranna ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ka'ma innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizazuhu min tasnim. Ainan yasrabu bihal muqarrabun. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafidhin.
wal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, surat Al-Mutaffifin adalah surat keberapa? 83. Terdiri dari 36 ayat. Diturunkan sebelum hijrah, maka disebut dengan surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu banyak berbicara mengenai keimanan dan juga banyak membahas tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, ya. Karena dakwah di Mekah, ya, 13 tahun awal itu adalah dakwah pemancangan akidah. Ya, bagaimana menanamkan, mengokohkan akidah Islamiyah yang kuat, yang kokoh. Sehingga di juz amma atau juz 30 itu, ya, semua berbicara tentang keimanan. Nah, wabil khusus surat Al-Mutaffifin. Ini surat Al-Mutaffifin adalah surat yang sebenarnya menjadi obat bagi penyakit bangsa Indonesia ini. Ya, seharusnya setiap anggota DPR dan MPR sebelum dilantik, ya, ngikutin kajian tafsir surat Al-Mutaffifin. Karena di sini, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana penyakit yang banyak terdapat di bangsa ini, yaitu penyakit korupsi. Nah, ini dijelaskan di Al-Mutaffifin, ya. Yaitu praktek-praktek curang yang banyak terjadi di Indonesia nih, ya, sampai-sampai kita sendiri rakyat Indonesia menyebut Indonesia udah kayaknya udah nggak pantas gitu, ya, sampai nyebutnya Konoha gitu, ya. Saking kayaknya kita sudah sangat muak melihat begitu banyak, ya, praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kecurangan yang banyak dilakukan oleh para penguasa, para pemimpin kita, yang kita amanahkan kepada mereka, ya, amanah kekuasaan agar mereka tuh bekerja dengan baik, mensejahterakan rakyat. Tapi ketika mereka sudah di atas, yang mereka pikirkan bagaimana kesejahteraan mereka saja, gitu, ya. Banyak sekali, ya, kezaliman yang kita rasakan, ya. Yang baru-baru ini terlihat adalah bagaimana seorang guru hanya digaji, guru honorer digaji 1 bulan 300.000, sementara tukang cuci ompreng MBG digaji 4 juta, bahkan mau diangkat menjadi P3K. Ini luar biasa pelecehannya kepada dunia pendidikan, ya. Itu banyak sekali, ya. Nah, surat ini berbicara tentang kecurangan-kecurangan ini. Ayat ini menjelaskan kenapa sih orang banyak melakukan kecurangan, gitu, ya. Yuk kita bahas, ya. Di ayat pertama, Allah memulainya dengan kalimat ancaman. Wailul lil mutaffifin. Wailul, ya. Sebagian ulama tafsir mengartikan wail itu dengan neraka wail. Ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Tapi banyak yang menafsirkan bahwa wail ini artinya ucapan ancaman, kecelakaan, ya. Jadi maka diartikan tafsirnya celakalah, ya. Wailul lil mutaffifin. Bayangkan, surat diawali langsung ancaman, ya kan? Surat dibuka dengan sebuah ancaman, berarti yang diancam ini sesuatu yang dahsyat, ya, perbuatan yang dibenci sama Allah, ya. Wailul lil mutaffifin, ya, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Nah, curang di sini, ya, di ayat ini memang dicontohkan salah satu bentuk kecurangan itu alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun.
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ya. Jadi ayat kedua langsung Allah memberi contoh ya, bentuk kecurangannya. Ya. Jadi ini bukan hanya ditujukan pada kecurangan ini, tapi seluruh bentuk kecurangan. Ya. Kalau di ayat ini kan kecurangannya yang terjadi pada bidang ya, ekonomi, jual beli. Ya, di sini diartikan ya, yaitu orang yang apabila menerima ya, menerima takaran dari orang lain, ia minta dicukupkan. Ini biasa terjadi antara penjual dan pembeli. Ketika kita menjadi pembeli, kita menerima takaran, ya, timbangan, kita minta yang anget. Nah, ya kan? Yang anget gitu. Minta yang pas, bahkan dilebihkan. Kadang tanpa banyak orang yang ketika lagi ditimbang, kita main, bang, tambahin sendiri sama kita. Biar anget bang gitu. Padahal udah lebih. Nah, hati-hati. Ketika si penjualnya tidak ridho, maka satu biji lengkeng yang tidak diikhlaskan oleh penjualnya, ya, dia rada cemberut gitu, ya nggak ridho, tapi dia nggak enak untuk ini, ya nggak ridho nih dia. Maka satu biji lengkeng ini menjadi api nanti di perut kita ya di akhirat, nauzubillah. Ya, jadi banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi di dunia jual beli perniagaan. Ketika kita menerima timbangan, kita pengen yang cukup, dicukupkan, dipasin gitu, bahkan anget gitu ya. Ya, dalam meteran juga ya. Ketika meteran kita pengen pas banget, semeter 2 meter pas gitu ya. Ya. Seperti itu, ketika kita menerima timbangan, minta yang cukup, minta ukuran, mau yang pas ukuran panjangnya, gak mau kurang, kan gitu ya. Nah, tetapi apa? Ketika kita yang, ya, dan apabila dia menakar, kita sebagai penakar, penjual nih, kita yang nakar nih, bukan yang menerima, kita yang menakar, ya, yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nauzubillah min dzalik. Ini praktek-praktek ini di pasar-pasar banyak terjadi. Maka pasar itu menjadi salah satu tempat yang tidak disukai Allah. Ya. Kenapa? Terlalu banyak di sana terjadi kecurangan-kecurangan. Ya, baik yang dilakukan oleh penjualnya maupun oleh pembelinya. Tadi ya, pembeli nambahin gitu ya. Mau ibu takaran yang anget dilebihin ini daging, ya. Main kita lempar aja. Terus daging itu jadi daging tumbuh di tubuh kita. Mau nggak? Nauzubillah jadi cancer gitu ya. Jadi miom, jadi benjolan. Kan nggak mau. Ya, maka biarkan ya yang tukangnya atau tukangnya sengaja ya timbangannya itu ditempel atau di apa gitu ya. Literannya ditatakin, tambahin lagi supaya nauzubillah. Ini praktek yang Allah ancam dengan kecelakaan. Nah, di ayat ini dicontohkan satu bentuk kecurangan, tapi maksudnya bukan hanya kecurangan di sisi ini aja, di semua lini kecurangan. Coba, kita di Indonesia ini kecurangan kan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, ya, korupsi, bukan hanya itu. Kecurangan sampai di ranah-ranah dunia pendidikan. Ya, yang terkecil aja. Untuk mendapatkan nilai yang baik, kita nyontek. Ya, atau kita nyogok guru. Ya, supaya rapot anaknya dibagusin, sebelum pengisian rapot, gurunya didatengin ke rumah ya, minta yang 6-nya biar jungkir balik jadi 9 gitu. Nah, ini kan praktek-praktek kecurangan. Atau dalam penerimaan murid, ada yang lewat pintu-pintu belakang, ya. Padahal dulu zamannya masih nemnya kecil, tapi kok bisa masuk SMA 1? Nah, lewat pintu belakang, bayar puluhan juta. Dan ini praktek-praktek ini di Indonesia tuh dari ya, kalau ibarat pejabat dari tingkat RT sampai tingkat presiden, ya banyak melakukan hal-hal ini.
ya, kecurangan-kecurangan. Ya, kirain ada bansos gitu yang ditata saudara-saudaranya aja yang diutamakan. Padahal saudaranya itu tidak memasuki kriteria orang berpenghasilan rendah gitu misalnya. Tapi tetap aja karena saudara dimasukin. Banyak nggak kayak gini terjadi? Bentuk-bentuk kecurangan kita tuh banyak sekali. Merinding kita kalau ngingat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bahkan kecurangan-kecurangan ini karena begitu banyak yang melakukan dan dilakukan terus-menerus seakan-akan ini sesuatu yang wajar. Dinormalisasi, nauzubillah ya. Nauzubillah, banyak. Nah, ini penyakit bangsa kita ini. Ya, kejujuran itu ya. Jadi curang itu adalah perbuatan tidak jujur, tidak adil, ya, tidak jujur, tidak adil, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Ya, banyak sekali. Ya, bentuk-bentuk kecurangan, ya, pelicin lah, ya, untuk dapat pekerjaan, ya. Jadi seleksi itu seakan-akan hanya sandiwara, tender itu hanya sandiwara, ya. Tender itu sandiwara. Ujung-ujungnya dibalik meja. Ya. Ini banyak terjadi di semua lini kehidupan bangsa ini. Maka sebenarnya bangsa ini harus bertaubat. Benar-benar nih memahami surat Al-Mutaffifin. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki hati yang jujur. Ya. Hati yang jujur. Nah, jadi mereka di sini hanya dicontohkan dalam hal timbangan, ukuran, ya. Namun sesungguhnya semua bentuk kecurangan, ya. Apalagi bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilihan presiden, legislatif, ya Allah. Betapa besar kosnya kalau orang nggak jujur tuh ya. Akhirnya kita harus ada pengawasan, ada ini, ada padahal ya Allah. Kalau manusia itu jujur kan lebih enak ya, nggak terlalu banyak biaya ya untuk memprotek gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tetap aja terjadi ketidakjujuran. Padahal segitu banyak duit triliunan dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilu, pilpres ya, yang jujur, tapi tetap aja ujung-ujungnya ketidakjujuran juga. Ini makanya kenapa bangsa Indonesia itu ya kita harus banyak muhasabah banget ya. Muhasabah banget gitu, karena ya apa yang terjadi di Sumatera ya itu kan akibat ketidakjujuran ya. Dengan mudahnya mereka kasih tanda tangan untuk proyek penebangan ini ya, hutan-hutan diganti jadi sawit. Nah, ini kan bentuk-bentuk kecurangan yang harusnya mereka menjaga amanah itu, justru mereka menjadikan kekuasaan ini sebagai ladang mereka untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan pribadi. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian kita langsung ya di ayat 4-nya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin adzim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Nah, jadi ayat ini menjadi jawaban ya, jawaban atas kok kenapa banyak terjadi praktek kecurangan. Kenapa banyak orang melakukan kecurangan? Apa sebabnya? Ya, manusia banyak melakukan kecurangan. Padahal kecurangan itu kalau ketahuan ya. Kalau kecurangan itu ketahuan, pasti akan merugikan diri sendiri. Ya, seperti apa yang baru terjadi ya, mantan menteri agama ketahuan memperjualbelikan kuota. Ya. Kuota yang harusnya untuk haji reguler dijual ke travel dengan Haji Express. Haji Express itu bayar tahun ini, tahun depan langsung berangkat. Itu ngambil dari kuota reguler, dijual ke travel. Akhirnya kuota kita nih yang reguler semakin menumpuk, semakin waiting listnya semakin panjang. Ya, ini kan bentuk kecurangan.
Nah, jadi kita bayangkan aja menteri agama yang sudah masuk penjara aja 3, Bu. Menteri agama. Said Munawar Al-Aqil, kemudian Surya Dharma Ali, sekarang Yakut. Ini 3 menteri agama semua masuk penjara. Padahal disitulah ya kementerian yang kita harapkan itu orang-orang yang takut Allah, orang yang paham agama. Kenapa justru orang yang paham agama yang melakukan kecurangan? Gitu. Ini ada apa gitu dalam memahami agama? Nah ini ya sangat miris, Bu, miris banget. Kalau menjadi garda, harusnya menteri agama itu adalah menjadi garda terdepan dalam hal kejujuran karena orang-orang yang paham agama. Tapi kenyataannya justru. Nah ini kenapa? Ya, jadi ketika kecurangan itu mungkin kalau tidak ketahuan nggak merugikan diri dia, maka dia untung gitu ya. Kalau nggak ketahuan, ya memperkaya diri nggak ketahuan. Ya. Tapi yang jelas bahwa kecurangan itu merugikan orang banyak. Betapa orang yang akhirnya yang menunggunya terlalu lama akhirnya keburu meninggal. Ya, orang-orang yang udah sepuh ya sudah sangat ingin menunaikan ibadah haji tapi karena waiting listnya terlalu lama meninggal. Orang yang menyisihkan uangnya seperak, 2 perak, 100, 200 ya. Kemudian tertahan begitu lama. Nah, kan banyak sekali orang-orang yang dirugikan akibat perbuatan curang. Nah, ayat tadi ya, ayat keempat ya, mereka mengira kan bahwa mereka itu tidak akan nanti mendapatkan dibangkitkan dan menghadap pada Allah. Jadi yang menjadi penyebab orang melakukan kejujuran adalah tidak memiliki keyakinan. Kalaupun ada, keyakinannya ada. Ya, nggak mungkin Menteri Agama nggak ngerti ini ya. Tapi keyakinannya itu setipis kulit bawang. Keyakinan apa? Keyakinan akan penghisaban. Keyakinan akan hari akhirat. Ibu, kalau keyakinan kita kepada akhirat itu kencang, hisab, itu kita mau melakukan dosa tuh takut. Astagfirullahaladzim, nanti dihisab, nanti ditanya sama Allah. Akhirnya kan gitu. Jadi inti kerusakan, korupsi ya di bangsa ini adalah keyakinan mereka terhadap hari akhir. Penghisaban itu enggak mantep keyakinannya, sehingga asik aja melakukan kecurangan. Kalau dia punya keyakinan, pasti dia akan menolak. Pasti dia akan tidak melakukan kecurangan. Kalau yakin nanti dihisab sama Allah, akan ditanya sama itu. Ya itu dia. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Kan ngeri ya. Ya bagaimana ketika keyakinan kita terhadap hari akhirat itu tipis. Ya. Maka kita akan gampang melakukan dosa. Gampang melakukan kecurangan-kecurangan. Ya. Tapi kalau kita takut sama yang namanya hisab, takut akhirat, kita uang 10.000 aja nggak berani gitu, ngentit gitu 10.000 aja nggak berani, ya, yang kecil aja nggak berani, astagfirullah ini bukan hak saya gitu, nggak berani ngambil itu, ya. Jadi ini yang menjadi penyebab banyak terjadi kecurangan, kemaksiatan dan sebagainya karena keyakinan terhadap hari akhirat itu tipis. Bahkan ngakunya mungkin di mulutnya ngaku beriman, tapi di hatinya tidak. Ya, ini menjadi penyebab kenapa kita bayangkan mayoritas Muslim, berarti yang jadi maling, yang jadi koruptor, otomatis itu orang Muslim, mayoritas. Sama kalau dibalikan misalnya di Filipina, yang jadi maling ya orang Kristen, yang jadi koruptor ya orang Kristen, karena di sana mayoritas Kristen. Nah kita kan Muslim, mayoritas Muslim, otomatis yang melakukan hal itu ya yang banyak orang-orang Islam. Jadi ya bahwa mereka, keyakinan mereka terhadap ya hari akhirat, tentang hisab ya itu kurang ya. Ada tapi nggak kuat untuk menolak bujukan setan ya. Ada, imannya ada, tapi ternyata
ya, bisikan hawa nafsu dan setan itu lebih menguasainya, ya. Padahal kita sering membaca surat Yasin ayat 54. Coba Yasin ayat 54, surat 36, ya. Ayat 54. Ayo baca Bu Nuri, al-yauma. Wala tujzauna illa ma Mm-mm. kuntum pada hari itu dan kamu tidak akan diberi. Ya, ya. Bahkan di Yasin juga ya mengatakan bahwa pada nanti di yaumil hisab, ya, lisan kita tertutup, tangan dan kaki kita yang berbicara, menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Berarti ketika tangan kita mau ini ada amplop nih, mau ngambil selembar gitu. Kalau keyakinan kita nih kepada Allah tentang bahwa nanti tangan kita bercerita nih di hadapan Allah, aku pernah ngambil tiap amplop gaji guru itu aku ambil 100 tiap amplop. Ini kan akan bercerita. Maka ketika keyakinan kita kuat terhadap itu menghalangi kita untuk ngambil selembar gitu. Ya. Jadi Allah ya menegaskan bahwa semua yang akan kita lakukan di dunia ini nanti akan ada hisabnya, akan dihisab dari hal yang terkecil maupun yang terbesar. Makanya kenapa keimanan kepada hari akhirat itu keimanan yang terus-menerus diulang-ulang. Umi sering bilang bahwa ketika rukun iman kita yang 6 itu diperes lagi, maka hanya tertinggal 2 rukun iman. Ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya hadis-hadis juga begitu bunyinya. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Semua hadis redaksi seperti itu. Karena ini menunjukkan pentingnya iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada Allah menjadi landasan setiap amal perbuatan kita karena Allah, dan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini nanti di hari akhirat akan dihisab. Jadi 2 model iman ini yang paling utama. Ketika satunya runtuh, satunya kurang, maka yang terjadi seperti itu. Rajin ibadah, tapi korupsi juga mau. Ya kan lucu ya? Lagi sholat, capek, isya, nggak berani. Korupsi rokaat, 3 aja, ngantuk, udah capek. Nggak ada yang berani? Nggak berani. Ya, itu kan landasannya iman kepada Allah. Ya, yakin banget tuh. Ya, Allah nggak mungkin kita tipu gitu ya. Yang harusnya 4 jadi 3, nggak ada yang berani. Tapi ketika itu masuk ke ranah bisnis, ke ranah dunia pekerjaan dan profesi, itu kemudian seakan-akan ya kayak beda gitu ya. Padahal kan sama Allahnya. Seakan-akan ketika di masjid beda nih. Orang sering bilang begitu, nggak mau bohong ya di masjid. Nah bohong mah nggak boleh, nggak di mana aja, bukan di masjid doang. Saya suka bingung, Bu maaf ya, ini nggak bohong nih, bukan lagi ngomongin orang nih ya gitu. Kan gitu bahasanya tuh ibu-ibu kalau mau ngerumpi. Gitu, bukan lagi ngomongin orang nih. Lah, emang ngomongin orang, gibah kan yang benar ya Bu ya. Yang benar itu gibah, yang salah itu fitnah, yang bohong itu fitnah. Nah, jadi bahwa penyakit dari terjadinya banyak kecurangan, korupsi, segala kezaliman itu karena keimanan kepada hari akhiratnya itu sangatlah tipis. Ya, seperti itu. Jadi keimanan ini yang harus dipupuk. Oh, kalau saya lakukan gini udah kebayang. Oh, kalau saya makan riba, nanti di sana kita dicemplungin ke
empang yang darah semua. Kita gini-gini dilelepin lagi, ya. Iya. Kalau dulu kita kan komiknya tentang neraka ya, jadi kebayang gitu ya. Padahal sekarang juga di YouTube gitu ya, misalnya cari gitu ya, siksa bagi yang meninggalkan sholat itu ular kan, serem banget ya. Iya sebenarnya itu ada tuh sekarang tuh lebih visual malahan. Ya, kalau misalnya orang yang azab bagi orang yang berzina itu keluar. Ada juga di YouTube sekarang. Nah ya, jadi betapa keyakinan kita ini harus diperkuat. Nah, ya bahwa Allah menegaskan ya bahwa ya, di ayat selanjutnya. Jadi banyak yang mengira ya bahwa mereka nanti tidak dihisab. Padahal yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nanti kita akan berhadapan ya. Berhadapan sama Allah dan akan diperlihatkan semua catatan amal kita. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin ya. Jadi Allah menegaskan bahwa apapun yang diperbuat manusia di dunia pasti akan direkam. Ya, dicatat, direkam ya. Pakai apa itu kameranya ya? Semuanya direkam. Nah, nanti ketika diperlihatkan rekaman amal perbuatan kita, misalnya kita lagi mencuri apa gitu, metik cabai tetangga nggak bilang-bilang gitu, ada dan itu diperlihatkan di hadapan manusia. Maka hari itu semua terbuka ya. Jadi Allah ya, nanti orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak melakukan maksiat akan kaget lihat rekaman amalnya, amal perbuatannya. Karena begitu terperinci dari yang kecil sampai yang besar. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Masya Allah ya. Kalau kita, mau ngambil ini, malu nanti videonya sama Allah ditayangkan gitu. Iya kan? Kita, astagfirullahaladzim, nanti pas saya lagi ngutil gitu ya. Misalnya ngutil tempe gitu ya, ngutil apa gitu, diperlihatkan sama Allah kan malu banget gitu. Nah, kesadaran itu yang bikin kita astagfirullahaladzim, enggak mau gitu ya. Jadi punya self control. Kalau keimanan kita kepada hari akhir itu kuat ya. Jadi pada hari itu ya orang-orang ya, coba di surat, kita lihat di surat Kahfi Bu, ayat 49 ya. Mereka orang-orang yang durhaka ya, banyak melakukan kecurangan. Nah, maka pada hari itu mereka kaget. Ya. Surat Kahfi ya, ayat 49. 49 ya. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka mendapati semua yang mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak akan menzalimi seorang jua pun. Ya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang catatan amalnya itu kebanyakan itu ya, kebanyakan catatan buruk, mereka sangat terkejut. Sampai-sampai mereka kaget dan ya Allah celaka banget nih saya. Kayak kita kalau nerima rapot, banyak merahnya zaman dulu, takut kita deg-degan gitu ya, ntar diomelin bapak, diomelin emak gitu ya. Nah itu orang-orang yang menerima catatan amal kebaikannya dan ternyata banyak sekali,
Makanya disebut mujrimin, orang-orang yang banyak berdosa. Mereka merasa ketakutan melihat laporan catatan amalnya. Dan tidak ada sedikit pun yang tertinggal dari yang kecil dan yang besar. Jadi yang dibutuhkan manusia ya, adalah mental akhirat. Ya. Jadi jangan jadi manusia yang mental dunia. Mentalnya akhirat. Ya, kalau mental akhirat, ya, kita melakukan sesuatu itu berpikirnya panjang sampai nanti akibat akhiratnya gimana gitu. Bukan hanya yang di dunia, karena dunia mah sebentar aja. Ya, numpang lewat sebentar. Jadi orang yang memiliki mental akhirat selalu berpikir apa yang dilakukan ini efeknya nanti apa ya buat akhirat saya gitu. Akan berpikir untuk lebih hati-hati menjalani kehidupan. Ya. Jadi yang kita butuhkan nih bangsa Indonesia adalah pejabat-pejabat yang memiliki orientasi akhirat. Ya. Yang ketika dia tanda tangan berpikir ini kebijakan akan memberikan efek manfaat atau mudorot buat rakyat. Bukan hanya program-program itu yang penting viral, yang penting ini ya terlihat keren. Padahal dikaji-kaji itu mafsadat, lebih banyak mafsadat. MBG tuh. Saya gemes banget tuh sama itu MBG. Ya. MBG. Dan ternyata apa? Ya manfaatnya buat mereka-mereka juga. Sampai satu orang itu ada yang punya dapur MBG dan penghasilannya tuh berapa? Sehari itu berapa? 200 jutaan atau miliar ya sehari itu. Dan itu orang DPR. Kemudian buat rakyat apa? Nggak terlalu ngaruh. Bahkan banyak mafsadatnya. Banyak yang kemarin meninggal yang soto maut itu ya. Sampai meninggal itu bagaimana ceritanya coba? Ya yang pada kemarin-kemarin mah pada itu ya keracunan gitu. Ini mah sampai meninggal yang di Solo soto itu, soto maut. Astagfirullah. Ini nih harusnya udah dihentikan. Program ini ya lebih baik diuangkan uangnya. Berapa tuh budgetnya? Satu anak. Kasih aja ke ibunya. Ibunya yang ngelola makanan. Lagi negara mah nggak usah mikirin ngasih makan anak orang, nggak usah. Pikirin ayahnya nih supaya pada kerja. Kalau ayahnya mereka bekerja, otomatis anak-anak itu bisa kecukupan gizinya. Kok otaknya sekelas negara gitu, mikirin yang kayak gitu, bingung. Harusnya ini aja lapangan pekerjaan dibanyakin, ya lebih efektif pendidikan gratis ya dibanding makan gitu akhirnya. Terus yang bikinnya juga pada ngasal ya Allah ngasal banget, anggur udah busuk. Yang kemarin juga ada tuh lihat di Instagram. Jadi yang dapur MBG lagi nyortir jeruknya, tapi jeruknya ditindihin, kakinya ningkring. Nggak tahu nih, nanti klarifikasi nggak. Jadi pegawainya itu jeruknya di rak-rak itu didudukin sama dia sambil nyantai makan gitu. Astagfirullah. Nah artinya ketika kebijakan tanda tangan itu mikirinnya sampai ke akhirat, ya kan? Kayak izin menggundulkan hutan, mikir nggak tuh? Itu berapa banyak dosanya itu? Nyawa hilang. Ya kan, rumah, harta, benda habis, kan dirunut-runut akibat tanda tangan kan, yang mengizinkan penggundulan. Ya Allah, udah nggak nanggung-nanggung deh zolimnya pejabat kita ini, ya Masya Allah. Nah ini, jadi ini ya harus berorientasi akhirat. Ketika melakukan sesuatu tuh nanti buat akhirat saya menyelamatkan atau nanti memberatkan kita gitu. Gitu. Jadi dibutuhkan gitu. Karena kita orang pintar udah banyak banget ya. Orang pintar banyak, tapi orang jujurnya itu. Jujur dan berani. Banyak orang jujur tapi nggak berani. Ya kan? Yang kita butuhkan orang jujur dan berani. Ya. Jadi mental curang ya bisa disembuhkan. Bisa Bu, mental curang ini bisa disembuhkan. Dijadikan gerakan nasional untuk jadi orang jujur gimana? Bikin gerakan. Dulu kan kalau zaman Pak Harto ada ya program-program nasional yang itu sampai dikenal sampai ke desa-desa. Misalnya gerakan disiplin nasional, ingat nggak? GDN, gerakan disiplin nasional gitu kan? Itu sampai ke bawah bisa. Apalagi zaman sekarang.
Nah, kita ambil contoh bahwa kejujuran itu bisa disembuhkan, ya, dengan usaha yang sungguh-sungguh dan sistematis. Jadi dibuat sistemnya. Kita ambil nih satu contoh sebuah perubahan, ya, yaitu yang apa yang dilakukan oleh PT KAI, ya, Pak Jonan, ya, non Muslim loh, tapi keren kan? Pak, coba dulu kita kayaknya putus asa ngadepin nakalnya para penumpang yang nggak pada bayar karcis, pada naik ke atas, ya kan? Atau sembunyi-sembunyi ada ininya lari kemana guru, pada naik ke atas sampai kayak kehilangan akal. Bagaimana? Udah dipasang listrik itu di atas, tetap aja pada itu nih Bu ya. Udah kayak di India dah. Ya, bener, udah rakyatnya kayak di India kan naik-naik di atas itu ya. Itu dulu Bu gak ada yang bingung pakai cara apa nertipinnya. Tapi dengan sistem, ya, dengan kartu masuk semuanya rapih sekarang. Bahkan kios-kios yang bikin kumuh-kumuh itu gak ada, semua coba stasiun di mana-mana sekarang rapih. Ini karena sistem. Sistem memaksa orang untuk jujur. Sistem memaksa orang untuk disiplin. Jadi bukan hanya niat, ya, butuh niat yang sungguh-sungguh dan dipikirkan sistemnya. Berhasil kok. Kalau sungguh-sungguh, pejabat kita ngapain studi banding ke Eropa, kemana cuma jalan-jalan. Dari sana kagak ada hasilnya. Harusnya belajar dong dari Jepang, bagaimana menertibkan ini, bagaimana menginginkan korupsi gitu ya, sampah, apalah semua banyak kita belajar gitu. Kadang greget kalau mikirin negara, ini sekelas negara kayak gini cara mikirnya gitu ya. Gemes banget gitu. Kayak iya ya Allah. Makanya kita katanya bisa masuk surga jalur WNI ya. Sabar gitu. Masuk surga jalur WNI katanya. Sabar terus karena astagfirullah, banyak istighfar. Ngelihat baju astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim ya. Iya, sekarang ada pintu surga jalur WNI. Ya karena kan kita bayangin Bu, negara lain dengan kekayaan SDA-nya yang 1 atau 2, ya kayak Arab dari minyak, atau negara-negara Timur Tengah kan hanya dari minyak, tapi mereka sejahtera semua Bu. Lah kita punya semuanya Bu, hutan, kayak apa? Lautan, nikel, batu bara, emas, gemes banget kan kita pada miskin-miskin gitu. Ya Allah ya Rob. Ini kalau dari tambang saja, kata Pak Mahfud MD, dari tambang saja kalau dikelola dengan baik, dimanage oleh manajer yang baik, kemudian jujur-jujur, maka setiap jiwa rakyat Indonesia mendapat uang 20 juta per orang dari tambang. Baru dari tambang loh. Belum dari lautan. Dari lautan kata Pak Garda Nusantara tuh, ahli pakar kelautan. Kata beliau, kalau lautan kita ini dikelola dengan baik, manajemennya yang baik, dikelola dengan, kita akan muncul menjadi negara terkaya kelima di dunia dari laut saja. Dari hutan kita kecolongan tiap hari itu, ya, pencuri-pencuri itu miliaran Bu. Berapa sehari itu 28 miliar kerugian pencurian kayu-kayu kita. Aduh, makanya kalau itu gemes banget. Kita tuh ibarat apa ya? Ibarat ayam mati di lumbung padi, ya kan? Kalau ada orang Indonesia meninggal karena kelaparan, berarti kita seperti ayam yang mati di lumbung padi. Nah ini, jadi harusnya nih, makanya kita nggak bisa dah kalau punya pemimpin yang cemen-cemen, harus yang pinter, yang jujur, yang berani. Kalau yang cemen-cemen mah udah cuma nambah masalah doang. Ya, jadi harus muncul pemimpin yang jujur, yang cerdas, yang berani gitu ya. Nah, baru tuh akan terjadi perubahan. Nah, kita kan lihatnya perubahan-perubahan yang sektoral ya dari kementerian kayak Pak Purbawa ya, Pak Purbaya. Nah, tapi kan yang nggak jujur kayak ini ini kan dimusuhin kan, karena dia mengacak-ngacak orang pesta. Pejabat lain lagi pada pesta, ya kan?
Terus ada yang datang ngacak-ngacak. Wih, dimusuhin ini ngacak-ngacak pesta. Mereka lagi pada pesta kan pejabat. Datang nih Pak Purbaya, ya ngacak-ngacak gitu. Kata beliau, udah MBG dijadiin diuangkan aja kata beliau ya. Kasih ke orang tuanya. Orang tuanya kan lebih tahu anaknya suka telur balado apa kan tahu ya Bu ya. Jadi dimakan bener-bener. Kalau sekarang kan akhirnya nggak kemakan pada bus ya. Jadi bahwa tadi kecurangan ya bisa disembuhkan, tapi syaratnya sungguh-sungguh upayanya dan sistematis. Jadi sistem lah yang memaksa kita jujur. Ya kayak sekarang lah ojek online. Itu kan sistem maksa mereka jujur. Mereka nggak berani loh. Misalnya GoFood dibawa kabur gitu dia makan sendiri kan nggak berani. Karena kan ada sistem terpantau kan gitu ya. Itu yang membuat orang dipaksa jujur. Orang dengan sistem dipaksa jujur. Kalau dulu kita misalnya nitip ya ini raga takut ya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Jadi bisa dipantau, misalnya anak kita nih, anak kita nginin. Kalau pakai Gojek kita pantau, kita ini ya. Kalau dulu belum ada sistem gimana? Ngeri kan kita? Nah, kalau sekarang bisa dipantau, bisa diiniin ya. Dan kita bisa ngasih penilaian kalau servisnya kurang bagus. Ya, Masya Allah. Jadi sistemlah yang memaksa kita untuk jadi orang jujur. Nah, sedangkan sistem kita di pemerintahan kata Pak MD, malaikat masuk situ aja jadi iblis katanya. Kan parah banget sistemnya. Malaikat nih masuk ke pemerintahan kita jadi iblis. Iya, nauzubillah berarti kan udah dajjal semua itu dalamnya. Setan, iblis semua, orang baik aja. Iya, rusak. Berarti kan sistemnya ya yang rusak. Jadi rusak semua. Nah, ya, nauzubillah ya. Jadi sistemnya sistemnya dijalankan sungguh-sungguh itu harus dijadikan gerakan. Kalau sekarang kan ya saling nutupin, ya saling aman, saling cari aman dan bahkan sesama koruptor ya saling nutupin supaya saling aman ya. Ya. Jadi entah kapan ya bangsa Indonesia bisa nih berubah benar-benar yang kita citakan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Itu kan keren banget ya. Negeri yang baik ya, yang diberkahi oleh Allah dan mendapatkan ampunan. Ya. Karena kita ini sudah menjadi negeri yang oleh Allah diberikan SDA yang sangat berlimpah ya. Tapi pengelolanya inilah yang tidak amanah sehingga yang harusnya ini menjadi kesejahteraan buat rakyat Indonesia, tapi justru yang sejahtera itu hanya sekelompok kecil ya, sekelompok kecil, konglomerat, pejabat ya. Selebihnya coba. Kalau paling menyedihkan tuh guru saya. Guru kalau di kampung-kampung itu ya di pelosok ya. Untuk berangkat ngajar aja harus lewat yang becek sampai ya Allah. Terus gajinya cuman 300.000 3 bulan sekali, itu pun kadang masih kena sunat juga ya Allah. Itu tuh hatinya di mana gitu, kayak gitu-gitu tuh ya. Nah jadi ya bahwa catatan amal buruk seperti curang itu nanti akan dikumpulkan di kitab namanya Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin. Tahukah kamu apa itu kitab As-Sijjin? Ya, kitab yang berisi catatan amal. Ya, kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, orang yang mendustakan. Ya, mendustakan Allah, mendustakan amal-amal kebaikan dia gak mau kerjakan ya. Ya, mendustakan hari pembalasan. Ya, mereka mendapatkan kudusan. Dan yang harus kita pahami bahwa akar masalah dari semua keburukan, semua dosa-dosa itu bertumpu kepada dosa yang satu yaitu bohong, dusta. Nah, al-kadzibu ra'sudzunub. Berbohong itu adalah kepalanya dosa. Jadi kalau kita berani
berdusta, berani bohong, itu akan muncul dosa-dosa yang lain. Ya, orang berani bohong, dia akan terdorong untuk korupsi. Orang berani bohong, dia akan terdorong untuk khianat. Orang berani bohong akan melakukan selingkuh. Orang berani bohong, jadi semua bermula dari bohong. Maka untuk menutup semua dosa-dosa, menutup semua keburukan-keburukan itu adalah yang utama, tanamkan kejujuran. Jujur itu menjadi bibit dari semua kebaikan. Ya. Jadi kalau bohong itu adalah bibit semua keburukan, semua dosa, bibitnya itu adalah bohong. Ya. Sedangkan kejujuran adalah bibit dari semua kebaikan. Kebaikan itu bermula dari kejujuran. Orang kalau jujur dia akan amanah, ya kan? Orang kalau jujur akan tanggung jawab. Orang jujur dia akan dermawan. Banyak lagi orang kejujuran itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Jadi maka yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita adalah sifat jujur. Ya, tanamkan jujur. Jangan kasih kesempatan untuk bohong. Ya. Dan biasakan mereka supaya ketika jujur mereka aman. Yang bikin anak tuh berbohong karena ketika jujur nggak aman. Ketika dia jujur sama emaknya diomelin. Harusnya diapresiasi kalau anak jujur. Contoh misalnya anak kita mecahin piring, jebret gitu ya. Nah, terus kita tanya siapa nih yang mecahin piring gitu kan ya. Terusnya berani, maaf ma kakak gitu. Nah, anak itu sedang jujur, kita apresiasi, kita peluk. Ya, gak apa-apa ya nak, lain kali lebih hati-hati. Sekarang tolong ini tanggung jawab ya, dibersihkan. Caranya gini-gini. Kamu pakai sendal dulu nak, ambil sapu, ambil serokan. Ya, ajarkan cara dia bertanggung jawab. Tapi ketika dia jujur kita kasih apresiasi, bukan diomelin. Nih, kadang kita nggak sadar membentuk anak kita bohong karena sikap kita merespon kejujuran dengan cara yang salah. Ya, jadi kalau anak gitu ya, mau gitu, misalnya dia nih, pernah nih Umi, anak beli telur. Nah, karena baru naik bisa sepeda ditaruh di setang. Pecah 6 biji gitu ya. Pas Umi gini, dia gini, ma pecah ma telurnya. Oh ya coba ma lihat ada berapa yang pecah. Ya udah nggak apa-apa nak. Gitu. Kasih ya, udah bantuin mau. Itu ponakan Umi kaget. Lik, kok bisa sih gitu? Emang kenapa? Ya pertama dia lagi seneng main, disuruh nurut. Itu kita apresiasi kebaikannya Bu ya. Kita sering sulit mengapresiasi kebaikan. Kita fokus sama yang jeleknya. Nih dia lagi main sepeda. Asik-asik kita panggil sini nak, bantuin mama beli telur ya. Nah dia kan belum paham anak kayak gitu ya. Nah pecah nih, ya sudah, jangan fokus sama pecahnya telur. Pecah telur kan tinggal diiniin, didadar udah gitu kan ya. Nah, ponakan saya gini, Liko bisa Lilik nggak marah gitu telurnya 6 pecah. Kenapa orang mau marah juga telurnya bakal utuh lagi gitu ya kan. Terus gini, oh Imam beli telur pecah 1 sama mama dibego-begoin. Bego lu, padahal abang kan udah kuliah masih bego-begoin sama mama. Nah seringnya orang tua inilah kita yang membentuk anak kita ya, jadi hati-hati gitu. Jadi lihatlah apresiasi kebaikan anak-anak kita supaya kebaikan-kebaikan dia akan tumbuh gitu ya, diapresiasi kebaikan. Jadi kalau anak lagi berbuat jelek jangan terlalu diperhatikan, rada cuekin aja gitu. Tapi kalau dia lagi lakukan kebaikan ya, kan ibu seringnya marah kalau lagi rebutan mainan gitu, kita marah gitu. Tapi giliran dia manis sama adiknya, misalnya ngasih coklatnya dibagi 2, kita diemin aja. Padahal yang kayak gitu harus kita pergokin. Masya Allah abang, coklatnya bagi 2 sama dede ya gitu. Tuh, begitu Bu. Jadi kita kuatkan dulu kebaikan-kebaikan dia. Yang rada-rada errornya tuh jangan terlalu diperhatikan. Karena dia nanti akan menganggap bahwa perhatian ibu itu yang buruk-buruk dan dia akan melakukan keburukan supaya mamanya noleh. Karena mama kalau aku nggak ngelakuin nggak bakal noleh gitu, nggak bakal ngeliat. Tapi dengan saya nakalin adik, nangisin adik, mama akan ngeliat, kakak, walaupun bentuknya negatif, kemarahan. Karena bagi anak perhatian ibu itu ada sesuatu yang dia harapkan.
Meskipun caranya akhirnya negatif. Kadang anak yang suka nakalin adiknya itu bukan apa, dia lagi cari perhatian ibunya. Cuman ibunya memperhatikan hal yang buruknya, bukan yang baiknya. Akhirnya yang terbentuk yang buruk. Ya. Ya. Nah, jadi ya. Nah, jadi ya, ayat ke-10 ya. Nah, tadi wailul yauma idzil lil mukadzibin ya. Jadi celaka orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Diulang lagi nih. Ya, diulang lagi. Ya, supaya benar-benar kita tuh memperhatikan bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, dari ayat 12-nya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Ya. Jadi orang-orang yang berdosa, yang melampaui batas, orang-orang yang mendustakan pembalasan, ya cenderung, ya orang kalau mendustakan hari pembalasan dia akan cenderung menghalalkan berbagai cara, gitu, karena dia nggak yakin dengan pembalasan. Ya, ciri-ciri orang, ya yang mendustakan hari pembalasan. Nah, apa sih ciri-cirinya? Nah, di ayat ini ada idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, satu, mereka tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Jadi karena nggak percaya, mau kita bacakan ayat tentang azab, ayat tentang mereka nggak percaya, ya nggak ngaruh tetap. Dan selain tidak percaya, melecehkan. Ya, udah nggak percaya sama ayat-ayat Allah, mereka udah tingkatannya lagi naik, yaitu melecehkan ayat-ayat Allah. Nah, kalau dulu bilangnya asatirul awwalin, bahwa Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran cuma dongeng-dongeng orang terdahulu. Memang ada Al-Quran isinya cerita, ya orang-orang terdahulu, cerita para nabi, cerita orang-orang durjana seperti Firaun, ya memang ada cerita-ceritanya. Nah, mereka melecehkan Al-Quran. Kalau orang sekarang juga bahkan nantangin Al-Quran. Kalau emang LGBT itu dimurkai Allah, kenapa nggak didatangkan azabnya sekarang? Ada yang ngomong gitu, ya nantangin, ya uzubillah min zalik, ya, karena mereka tadi tidak percaya, ya. Jadi mereka akan, ya nauzubillah min. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ya mereka jadi sering bilang asatirul awalin. Pernah kan ada pemimpin kita yang bilang bahwa akhirat itu mah hanya ramalan orang-orang yang ini. Dia sendiri belum ngerasain, belum mati. Ngomong kayak gitu ada kan? Yang mengatakan kayak gitu, bahwa akhirat itu adalah ramalan orang-orang ini. Ya. Nah, ini tipikal orang-orang yang tidak percaya. Nah, kemudian kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat 14, sekali-kali tidak, ya. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, ya, mereka melecehkan Al-Qur'an, ya. Allah menjelaskan, ya, sesungguhnya penolakan mereka itu, ya, disebabkan karena hati mereka tertutup dosa dan maksiat yang mereka perbuat. Jadi dosa itu bagaikan karat, Bu, pada besi. Jadi besi, ya, ketika dibiarkan saja, kehujanan, geletakan di luar gitu ya, kena angin, kena hujan, kena panas, lama-lama berkarat. Sama hati kita juga, kalau hati kita tidak kita jaga, tidak kita pelihara, tidak kita bersihkan, ya, maka hati kita ini seperti karat, berkarat.
Nah, kalau sudah berkarat itu menutupi, ya, tidak bisa menerima cahaya kebenaran gitu ya. Ya, jadi harus dibersihkan. Ya. Jika dibiarkan menutupi hati dan cahaya kebenaran, maka cara membersihkan karat itu, kalau karat pada besi, bagaimana Bu cara membersihinnya? Diamplas, ya, digosok diamplas, ya, supaya bersih, gitu ya, diamplas. Nah, kalau hati kita, hati seseorang itu banyak melakukan dosa, kan tadi kalabal rona, ini kan hati kita. Nah, setiap dosa yang kita kerjakan dia kayak titik noktah gitu ya. Ketika semakin banyak maka hati kita tertutup. Kalau tertutup itu tidak bisa memantulkan cahaya. Ada cahaya ini enggak masuk. Karena banyak noktah. Nah, maka supaya cahaya masuk ini noktah harus dibersihkan. Kayak tadi karat harus diamplas. Nah, bagaimana cara membersihkan hati yang sudah banyak tertutupi oleh dosa-dosa, oleh kotoran-kotoran dosa, yaitu taubat. Bertaubat. Ya, bertaubat. Dan istighfar. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, kullu syai'in syaqalah wa saqalatul qulub istighfar. Segala sesuatu itu ada deterjen pembersihnya. Ya. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Kaca ada Bu pembersihnya. Apa namanya? Celing. Ya. Kemudian baju ada sabunnya ya, ada yang deterjen. Lantai beda lagi kan Bu? Pembersihnya beda-beda kan, cairan pembersihnya. Buat kaca beda, buat lantai beda, ya kan? Buat baju beda. Buat misalnya kita punya perabotan logam ya, kuningan, itu beda lagi ya. Terusnya untuk membersihkan debu beda lagi. Semua beda-beda. Segala sesuatu ada cairan pembersihnya. Ada deterjen pembersihnya. Wasaqalatul qulub istighfar. Dan pembersih hati kita adalah istighfar. Memohon ampunan pada Allah. Ya, beristighfar. Nah, kalau semakin banyak beristighfar, selain beristighfar, langkah lanjutnya kan bertaubat. Perbanyak istighfar. Yang selanjutnya perbaiki di diri. Itu baru yang benar-benar hati kita nanti bisa sembuh gitu ya. Bisa bersih dari dosa-dosa. Dibersihkan. Nah, coba kita lihat di surat 39 ayat 53. Ini bagaimana Allah menyapa orang-orang yang berdosa dengan sapaan penuh kasih sayang. Ya, Az-Zumar ya. 39 itu Az-Zumar. Az-Zumar. 39. Ada Az-Zumar ayat 53. Ayo baca Bu Endang. Qul ya ibadi. Ala rahmatillah. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni. Sungguh dialah yang mengampuni maha. Ya, Masya Allah ya. Ini Allah sedang memanggil orang-orang yang berdosa, ahli maksiat, banyak dosa, tapi Allah panggilannya dengan kalimat yang ya, sayang gitu. Allah ya dengan penuh kasih sayang, ibadi ya. Masya Allah ya. Qul ya ibadiyalladzi ya, orang yang telah melampaui batas ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Misalnya hidup bergelimang dengan dosa, apakah dosa riba, apakah dosa pernah berzina, ataukah dia pernah dosa
melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, mengaborsi, melakukan praktek aborsi dan sebagainya, maka orang-orang yang ya bergelimpang dengan dosa, Allah tetap mengajak mereka untuk bertaubat. Jangan pernah putus asa. Kan sering orang, aku udah terlanjur hina gitu, aku udah terlanjur kotor gitu ya. Jangan ya. Orang-orang yang seperti itu dan ada keinginan untuk membersihkan diri, kalau bisa kita dampingi, kita ajak, ayo, Allah maha. Kalau kita bawa dosa sebesar satu gunung, Allah punya pengampunan 2 gunung ya. Dosa kita sebesar apapun Allah akan ampuni selama ya dia masih tidak melakukan perbuatan syirik ya. Ketika kalaupun syirik dan sempat bertobat pun masih Allah ampuni. Yang nggak diampuni kan syiriknya itu dibawa sampai mati gitu. Tapi kalau misalnya dulu saya pernah ke dukun gini-gini, masih ada kesempatan untuk bertaubat gitu. Jangan menganggap, kalau syirik mah nggak diampunin. Nggak diampunin kalau sudah dibawa sampai mati, belum sempat taubat. Tapi kalau masih hidup, punya kesempatan taubat ya. Jadi Allah ya memberikan kesempatan ya, kesempatan kita untuk bertobat selama satu ya napas masih ini ya, belum udah nggak di sini nih, nggak di kerongkongan. Kalau udah di kerongkongan cengap-cengap kayak Firaun, udah gitu-gitu baru ya taubat, itu udah nggak diterima. Sama ketika matahari terbit dari barat, artinya sudah kiamat baru ini baru mau tobat, itu nggak diterima. Ya. Sepanjang kita masih ini, maka kita diberi kesempatan untuk bertaubat ya. Ya, gunakan kesempatan ya. Kalau tidak menggunakan kesempatan bertaubat ini baik-baik, maka sungguh kita akan sangatlah rugi ya. Nah, ayat 15-nya. Ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah. Ya, Bu. Jadi pemahaman terhalang ini apa maksudnya? Tertutup dari Allah. Tertutup dari Allah itu apa? Hidupnya hina. Hidupnya hina, tidak mendapat rahmat dari Allah. Ini menurut Syekh Muhammad Abduh. Yang dimaksud mahjubun, tertutup, itu maksudnya hidupnya terhina. Di dunia pun ya, kalau orang ya melakukan dosa-dosa itu, dia akan terhina gitu. Ya kan? Ya, kita digambarkan tentang bagaimana seseorang yang tadinya dipuja-puji, ya keren, tiba-tiba terhina. Ya, hancur semua, rumah tangganya hancur ya, karirnya hancur, yang tertinggal hanya nama buruk ya. Kan itu ya, kita tuh belajar dari kehidupan orang. Oh ya Allah, segitu hinanya seseorang ketika dia melakukan maksiat ya, maka dia hidup hina dan tidak mendapat rahmat oleh Allah, dari Allah. Tapi kalau dia cepat sadar gitu ya, menyadari dan masih punya kesempatan tobat, itu jauh lebih baik gitu ya untuk dia. Nah, kemudian yang dimaksud dengan la mahjubun artinya tidak melihat Allah nanti di surga. Jadi di surga itu nikmat tertinggi kita adalah kita ila rabbiha nadhirah, kita melihat Allah. Jadi nanti kita ketika di surga, penduduk surga mau Allah ditanya, kamu udah nikmatin belum duren montong tanpa biji? Udah ya Allah gitu ya. Kamu udah ini belum? Udah ya Allah. Kamu udah ngerasain ini belum? Panggang ayam belibis gitu ya. Ya burung belibis ya, lagi terbang burung belibis, kita enak nih dipanggang, cucuk jatuh langsung di atas piring kita makan, jadi nggak GPL, nggak pakai lama. Kalau di restoran kan lama banget ya, udah lapar. Kalau di surga kita lagi, mangga enak banget ya, mangganya gurun deketin kita, tinggal petik gitu, masya Allah kan. Ntar Allah nanya nih, kamu udah merasakan janji-janjiku? Udah ya Allah, udah gitu. Mau aku kasih bonus, kata Allah. Apa ya Allah, ini aja udah nikmat banget. Dikumpulkanlah seluruh penduduk surga, dikumpulkan, dan saat itu Allah membuka hijab, jreng. Pas lagi jreng, lihat Allah, itu semua kita berterbangan kayak fly gitu.
Ruh kita tuh semua kita tuh yang di surga beter banget saking melihat Allah itu adalah nikmat tertinggi. Kan pengen banget penasaran ya. Ya Allah, kita tiap hari menyembah Allah, berdoa, meminta sama Allah, pengen banget lihat Allah. Nanti itu di surga. Ya, kalau sekarang pengen lihat Allah, kita yang kepengen. Ya kan? Kita yang kepengen ya nggak bisa. Nah, kalau di surga yang pengen Allah. Allah ingin menampakkan zatnya kepada kita. Jadi bisa. Kalau sekarang kan yang pengen kita, jadi nggak bisa. Tapi nanti di akhirat Allah yang akan memperlihatkan zatnya. Dan itu adalah nikmat tertinggi. Ya, saking nikmatnya kita melayang-melayang. Kita kan kayak fly gitu. Semuanya pada fly gitu yang lihat Allah. Masya Allah ya. Nah, jadi orang-orang yang berbuat curang, mendustakan hari akhirat ya, mereka nanti mahjub, tertutup, tidak bisa lihat Allah. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini kayaknya kita habiskan ya, udah. Wa ma ada ya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya, jadi nanti ada kitab namanya Illiyin. Kitab Illiyin adalah kitab catatan amal-amal kebaikan bagi orang-orang yang al-abrar, orang yang berbakti kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Nah, ketika kitab ini diterima ya dengan penuh kebanggaan dan diperlihatkan kepada para malaikat. Lah kita kalau punya rapot bagus saja, sengaja ya pulangnya lama gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau yang rapot anaknya jelek, langsung cepet pulang. Ada yang nanya gitu. Kalau yang ini kan sengaja di sekolahan lama gitu dibeli. Iya, alhamdulillah anak aku nilainya bagus. Mama kan gitu ya, kita bangga gitu nilai anak-anak kita. Oh gitu, ranking 1, hah? Ada ranking 1 ya, iya gitu ya. Nah nanti kita menerima kitab Illiyin. Iya, kitab Illiyin diperlihatkan ya, bahkan para malaikat ikut menyaksikan. Saking kerennya kan. Nah, itu nanti terjadi pada orang-orang yang al-abror ya. Jadi yashhaduhul muqarrabin ya. Ya, jadi dipersaksikan oleh malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jadi saking catatannya bagus ya. Amal-amal kebaikannya itu catatannya bagus gitu ya. Kan ketika kita menata hidup kita dari pagi, kita bangun dari jam 3, sholat tahajud, tilawah, zikir, terusnya nanti ada sholat subuh, terus rangkaiannya bagus, setelah itu olahraga, terusnya ini kan cakep banget tuh ya. Jadi sehari-hari kita atur hidup kita, habis ini apa, duha, terusnya habis itu ikut kajian, terusnya habis itu semuanya bagus catatannya ya. Nanti malaikat pada nyaksi, iya Masya Allah gitu ya. Masya Allah, itu kebahagiaan ya. Orang-orang yang Illiyun, catatan amalnya bagus, disaksikan, bahkan mereka itu adalah innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nazratan na'im ya. Mereka orang-orang yang berbakti benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, jadi sekarang ini kita lelah-lelah beribadah, kita lelah berbuat kebaikan. Insya Allah, ya di dunia aja kita udah mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau kita jadi orang baik, insya Allah hidup kita baik. Akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Kesempatan-kesempatan melakukan kebaikan. Nanti akhirat dapat lagi balasan yang lebih. Ya, jannatun na'i alal araiki yanzurun. Sesungguhnya ya, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Ya, kemudian kamu dapat mengetahui kebahagiaan itu terpancar di wajah-wajah mereka. Ya kan? Di dunia kita juga lihat loh, orang yang bahagia, orang yang kaya kelihatan tuh mukanya glowing gitu. Kalau orang yang hidupnya susah kusem ya. Di dunia aja kelihatan orang yang susah sama orang yang senang itu kelihatan. Di surga apalagi? Ya, yang di neraka itu mukanya ditekuk, sedih gitu ya. Sementara penghuni surga tuh
ta'rifu fi wujuhim nadzatan na'im. Wajahnya tuh terlihat semeringah gitu ya, kalau orang Jawa ya, semeringah kebahagiaan itu terlihat ya. Yusqauna mir rahiqim makhtum, ya, mereka diberi minum dari arak murni yang tidak memabukkan, yang tempatnya disegel. Jadi kita nanti di dunia ini kan nggak boleh makan arak, nanti di surga kita makan arak dan yang kelasnya premium, yang tersegel, dan bentuk-bentuk botolnya itu estetik, bagus-bagus. Kan kayak arak di dunia itu kan semakin lama usia arak itu semakin nikmat. Misalnya ada kan kalau kerajaan-kerajaan itu araknya disimpan sampai ratusan tahun. Dan itu yang nikmat. Kita di dunia nggak menikmati itu, tapi nanti di akhirat kita akan minum arak-arak yang tidak memabukkan tapi nikmat sekali ya. Bahkan itu arak-arak kelas premium, tersegel semuanya. Nah, kemudian laknya, segelnya itu dari kasturi. Yang demikian itu hendaklah untuk mendapatkan semua kenikmatan itu, hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, kemudian campurannya dari tasnim, air yang diminum ya. Mereka yang dekat kepada Allah. Nah, ini nih Bu, 29-nya ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka adalah yang dahulu mentertawakan orang-orang beriman. Di dunia kita orang beriman suka dilecehkan ya Bu ya. Disebut radikal lah, fundamentalis lah, sok suci lu, kampungan lu. Kita sering ya, orang-orang soleh itu sering dilecehkan dengan kata-kata yang menyudutkan, pencitraan yang buruk, dibilang kampungan lah, sok suci lah, segala macam ya. Seperti itu, maka nanti di akhirat ini akan Allah kasih balasan nih. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka yang dahulu di dunia menertawakan orang-orang beriman. Kita lewat, bau surga gitu. Ya, kita lagi lewat nih dibilang, alhamdulillah dalam hati ya dibilang bau surga gitu ya. Tapi melecehkan ya mereka. Nah, mereka sesungguhnya orang yang mentertawakan orang beriman. Dan apabila mereka orang-orang melintas di hadapan mereka, mereka saling ngedip-ngedipin mata gitu ya. Ya. Itu ada misalnya pada ngumpul di pos kantor pos, kita mau ngaji, kedip-kedipan gini. Maksudnya ngelecehkan, ya. Ini terjadi, dan apabila mereka kembali kepada kaumnya mereka gembira. Nah, nanti di akhirat Bu, dan apabila mereka orang-orang beriman mengatakan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh orang yang sesat. Ya, padahal orang-orang yang berdosa itulah yang tidak diutus untuk menjaga orang-orang mukmin. Jadi mereka tidak ada untuk menilai kita orang beriman gitu ya. Ya. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman gantian menertawakan orang-orang kafir. Balasannya sekarang kita nggak usah balas Bu, tapi nanti di akhirat orang-orang kafir yang sekarang melecehkan kita, nginin kita, ntar kita gantian kita ketawain mereka, enak loh di neraka. Gitu ya. Pokoknya iya, sampai segitunya dibalas gitu ya. Jadi pada hari itu orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ya, jadi hari ini menertawakan kita, melecehkan kita. Nanti gantian Bu, kita yang menertawakan mereka. Mereka duduk di atas dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir diberi barisan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Ya, Masya Allah ya. Jadi ayat ini ditutup tentang gambaran balasan orang yang baik di surga, orang yang ahli maksiat di neraka, dan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman nanti juga akan dibalas dengan hal yang serupa. Ya, Ibu-ibu, jadi ayat ini ya, surat ini benar-benar menjadi gambaran tentang bagaimana kecurangan itu benar-benar harus kita tinggalkan ya, dari akhlak kita ya, dari hal-hal yang terkecil. Jangan sampai kita melakukan kecurangan ya. Contoh-contoh kecil kayak kita beli parfum gitu, nggak ada testernya, dikecrot-kecrot, cium-cium, jangan Bu. Itu kan merugikan, berkurang. Ya. Jadi kalau misalnya mau buka aja, nggak usah disemprotkan, cium gini aja. Jangan sampai dipencet. Kalau dipencet nanti volumenya berkurang. Kita udah mengurangi. Nah, lebih bagus yang ada testernya. Enak tuh, emang dia digunakan untuk tester. Seperti itu kan ya. Jadi itu saja Ibu-ibu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang jujur ya. Jujur dalam ucapan, jujur dalam hati, jujur dalam perbuatan ya. Sehingga kejujuran ini akan
mengajak kita pada kebaikan-kebaikan dan akan mengajak kita kepada surga. Itu saja dari Umi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Astaghfirullahalazim li walakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini tidak ada tanya jawab ya. Kita kumpulkan untuk pekan depan. Insya Allah pekan depan kita munggahan ya, Ibu. Oh iya, tanggal 9 ya.